Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih bersama Sukamto Sastro di Mejo Channel. Hari ini kami mencoba hadir di sekitar makom. Assalamualaikum ahli kubur. Assalamualaikum ahli kubur. Assalamualaikum ahli kubur. Makom di kawasan Bulung Kuangen. Hari ini kami akan mengajak refleksi permenungan berkaitan dengan kehidupan dan kematian. Jadi kehidupan dan kematian adalah sesuatu yang hadir di sekitar kita dan tidak bisa terpisahkan. Karena apa? Karena kehidupan dan kematian ini akan datang silih berganti. Selama kita masih punya waktu, punya umur, berarti sama Allah kita diberi kehidupan. Tanda-tandanya kehidupan ada ruh, ada nyawa, ada nafas, bisa beraktivitas, ada metabolisme tubuh yang menghasilkan energi dari proses makan, ada pergerakan, ada perkembangbiakan, maka itu bisa dikatakan kita sedang hidup ya. Kita sedang hidup. Nah, pertanyaan saya sederhana, bagaimana jika seseorang itu mati? Maka ketika berpisahnya ruh dari raga atau jasad yang terjadi, maka seseorang tersebut akan mengalami kematian. Artinya berpisahnya ruh dengan jasad. Sedangkan ruh akan masuk di alam barzah, sedangkan raga ada di kuburan atau masuk di alam kubur. Itu yang sedang terjadi, saudaraku dan kawanku. Maka yang perlu menjadi catatan bagi kita bukan bagaimana hidup kita, tetapi juga bagaimana mempersiapkan kematian kita dengan bekal amal, dengan bekal kebaikan, dengan bekal amal soleh dan amal jariah. Ingat bahwa kita ini akan pergi jauh di alam barzah, alam hisab, ya siratal mustaqim. Tetapi kita tidak pernah ngerti kan besok itu bekalnya apa, naik apa, apakah kita akan selamat sampai Allah atau tergelincir di nerakanya Allah. Ingat, kullu nafsi dha'iqatul maut. Setiap orang pasti, setiap jiwa pasti mati. Maka yang terjadi, janganlah pernah lupa bahwa di balik kehidupan ini ada kematian. Di balik kematian itulah awal hidup yang abadi, alam barzah. Sejatinya alam barzah itu adalah kehidupan pasca hidup di dunia. Kami ulangi. Alam barzah itu adalah pasca hidup di dunia. Maka kita selalu berdoa, Assalamualaikum ahli kubur minal muslimin muslimat. Allahumma firlahu warhamu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma firlaha warhamha wa'afi wa'fu anha. Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal. Jadi kita memohon, ya Allah, kita jagalah kami dari siksa kubur, selamatkanlah kami besok di yaumil hisab, ya Allah. Jauhkanlah dari siksa kubur, selamatkanlah kami dari siksa api neraka, gitu loh. Loh, neraka itu wujud murkanya Allah. Ingat itu. Maka di dunia ini ada kebaikan dan ada keburukan. Kita boleh berbuat sesuatu, kita boleh berbuat baik, kita boleh berbuat buruk, kita boleh berbuat zalim, kita boleh berbuat kebaikan. Semuanya ada pembalasannya dari Allah. Semuanya ada pembalasannya dari Allah. Ya. Sekali lagi, semuanya ada pembalasan dari Allah. Kalau kita diam saja, sudahlah. Kita hanya menemukan diam. Tapi ketika kita mencari ilmu, ya, mencari keteduhan, mencari ketenangan, maka yang terjadi beda, kita akan tenang. Ketika kita ziarah kubur, yang terjadi tidak bisa melihat bahwa inilah yang terjadi. Ketika kita di alam kubur ini, kita bisa menikmati alam barzah, alam kubur. Kita bisa menikmati hidup ini. Kenapa? Dengan ziarah kubur, melihat alam kubur atau makom, ini alam jasad. Ini kita mengingat kematian kita, bahwa
Kalau di depan kita ada batu nisan, besok kita pun akan dikubur, bos. Besok kita pun akan masuk di alam kubur, bos. 2 meter, bos. Hartamu, uangmu, nggak ada nilainya, bos. Kalau hari ini kita melihat kuburan, besok kita dikubur sama saudara kita, sama anak-anak kita. Ya. Maka sekali lagi, kullu nafsi dha'iqatul maut. Ya, setiap manusia insan bakal mati, akan mati. Ya. Nah, yang terpenting satu, siapkanlah hidupmu sebelum matimu. Jadikanlah hidup sebagai bekal amal kebaikan, kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat. Siapkan anak-anakmu agar memahami kehidupan, bahwa kehidupan akan berakhir dengan kematian. Yang kedua, siapkanlah bekal amal jariah kita. Jangan terlalu berharap kepada anak-anak kita, saudara kita. Siapkan amal jariah kita. Kemudian yang ketiga, kita berpesan kebaikan kepada anak-anak kita, agar tetap kirim doa, agar tetap membaca sholawat kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita memohon agar semua potensi hidupnya menjadi ladang ibadah dan ladang kebaikan. Sekali lagi, menjadi ladang ibadah dan ladang kebaikan. Demikian sementara yang kami sampaikan, refleksi kita. Hidup pasti akan berakhir. Hanya berakhirnya di mana dan kapan. Hidup pasti selesai. Selesainya kapan? Pasti selesai. Saya pikir begitu, kawanku. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Masih bersama Sukamto Sastro di Mojo Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.